Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam naungan kasih Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali setiap kegiatan dan aktivitas kita hari ini, Rabu tanggal 26 Maret 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 27 sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami selalu bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan selalu singkapkan dalam kehidupan kami. Mendasari segala aktivitas kami hari ini, kami bersekutu denganmu, rindu disapa firman-Mu, rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya membimbing dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 27. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Amin, firman Tuhan. Nats renungan kita, Allah pasti menepati janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, janji adalah sebuah istilah teknis yang kerap menjadi tolak ukur keseriusan. Di dalam Alkitab, Allah berkenan membangun hubungan yang serius dengan manusia. Hubungan tersebut menjadi kudus dalam sebuah ikatan perjanjian. Keseriusan ikatan perjanjian antara Allah dan manusia tergambar dalam ungkapan Ibrani Jarat Berit
Secara harafiah, kata ini berarti memotong perjanjian yang disimbolkan oleh kedua pihak yang berjanji dengan pemotongan hewan. Dengan kata lain, ikatan perjanjian antara Allah dan manusia terkait dengan kehidupan dan kematian. Salah satu janji Allah kepada Israel adalah membawa mereka ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ungkapan susu dan madu menjadi ungkapan simbol atas kehidupan yang dijaminkan Tuhan kepada umatnya. Jika kita memperhatikan sejarah bangsa Israel, mulai dari Abraham yang mendapat janji ini pertama kali, hingga kepada seluruh perjalanan bangsa Israel di padang gurun, maka akan tampak bahwa menghidupi janji Allah bukanlah perkara mudah. Mereka berkali-kali meragukan dan mempertanyakan janji dan penyertaan Allah. Akan tetapi, dalam sebuah pengintaian mereka menyaksikan sendiri bahwa negeri yang mereka tuju sesuai dengan negeri yang dijanjikan oleh Allah. Negeri tersebut berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 27. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak, Allah pasti menepati janjinya. Keraguan kita pada janji Allah umumnya terletak pada ketidaksiapan berproses dalam cara kerja Allah. Sementara kita berpengharapan pada janjinya, Allah sudah menunjukkan kesetiaannya dengan terus menopang kita berjalan menuju pemenuhan janjinya. Jalan tidak mudah bisa saja dipilihkannya untuk memastikan kepada kita bahwa pemenuhan janji Allah tidak pernah terletak pada kemampuan kita, melainkan semata pada kesetiaan Allah pada janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Patut dan selayaknya kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa di sorga. Terlebih kami bersyukur jikalau kami masih boleh menikmati anugerah-Mu untuk dimungkinkan mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap keberadaan masing-masing, dan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuhan tolong dalam segala keterbatasan kami. Semoga kami selalu kokoh dalam iman kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap tugas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga di atasnya itu membawa hasil yang baik dan juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka. Dan dengan keyakinan Tuhan akan menguatkan dan melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka dan dikaruniai kesehatan di dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani kehidupan masa tuanya. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan dalam menjalani masa tuanya. Berdoa untuk pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kemampuan dalam mengangkat tugas dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Sertai dan jaga lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh lalui dengan penuh pimpinan dan kuasa penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami,
Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.